Hai Connector, saksikan terus video unboxing dan review di channel YouTube SAK Connect. Dan jangan lupa ya untuk subscribe. Cek. Halo Connector, kembali di channel YouTube SAK Connect. Ya, hari ini kembali kita membuat video market insight yang pastinya kita akan membahas produk-produk IT. Nah, topik kali ini adalah sebuah topik yang mungkin menjadi persoalan buat kita saat ini ya. Jadi terutama buat kita yang work from home atau anak kita lagi sekolah di rumah. Banyak sekali dokumen-dokumen yang kita miliki saat ini berbentuk digital. Sedangkan banyak juga kebutuhan kita yang membutuhkan dokumen cetak. Ya, di video Market Insight kali ini kita akan membahas produk printer yang tentunya akan menjadi solusi buat kalian yang membutuhkan dokumen cetak dengan cara ngeprint yang hemat, tapi kualitas dokumen tetap bagus ya. Jadi sebelum lanjut lagi, kita intro dulu ya. Oke, untuk membahas topik kali ini tentu saja saya nggak sendirian. Saya akan memanggil teman saya yang berasal dari luar galaksi. So, ini dia teman saya. Ya, inilah teman saya yang saya panggil khusus hari ini untuk nemanin saya diskusi mengenai produk printer ya. Ya, ini dia. Namanya siapa, Mas? Sebentar, Connector. Lagi jet lag tadi. Dikirim ke sini sama Kosem. Dari luar galaksi dia. Dari luar galaksi langsung ke sini. Halo, selamat siang Connectors. Saya Ragil, kebetulan saya dari HP. Ya, terima kasih juga Kosem udah diundang ke acara spesial ini di SAK Connect untuk menyampaikan ya sedikit tentang produk betul, kita lah. Betul banget. Jadi gini bro, topik kita kali ini adalah membahas seputar dokumen. Jadi saya sedikit mau curhat. Jadi awalnya gini, anak saya baru mulai masuk sekolah ke TK. Ya, iya betul. Dan saya kaget ketika baru sudah bayar uang sekolah, ternyata sekolahnya di rumah. Dan uang sekolahnya nggak dipotong lah. Satu masalahnya di situ. Yang kedua, kita setiap minggu itu dikirim sebuah file berupa PDF, berupa JPEG yang bentuknya digital di di WA group. Betul. Dan materi tersebut harus dipakai untuk pembelajaran anak secara online. Nah, itu pusing banget. Betul. Karena ya sejujurnya saya nggak punya printer nih di rumah. Nah, pas banget nih berarti ngobrolnya. Wah, ya. Betul. Jadi sebelum bahas tentang printer ya, saya sedikit mau tanya mengenai perkembangan kebutuhan dunia digital, terutama di era pandemi sekarang. Itu seberapa meningkat atau menurun justruan? Ya, memang saat pandemi gini memang banyak hal yang memang harus ya kita adaptasi lah ya. Baik itu di sekolah ataupun di lingkungan kerja, bahkan lingkungan kerja juga work from home. Cuman apalagi di lingkungan sekolah, nggak mungkin kita terlepas dari kita belum bisa untuk paperless segala macam karena semua pekerjaan harus dibutuhkan dengan tulisan tangan tentunya, apalagi untuk anak-anak sekolah yang memang dia harus mengerjakan. Dan sekarang guru tinggal mengirimkan tugasnya lewat WA group segala macam, kita yang bingung di rumah akhirnya kan. Dikerjakan di laptop ya anak gimana, apakah sudah punya laptop atau enggak, otomatis kan kita harus cetak supaya anak bisa mengerjakan dengan enak. Dan anak saya itu tugasnya adalah belajar menulis bu, jadi nggak mungkin kan mungkin nulisnya di laptop atau juga di tablet nggak mungkin. Jadi kan pasti dokumen cetak. Nah, kalau dari HP sendiri ya, bisa nggak sih, memungkinkan nggak sih kita punya sebuah printer di rumah yang nggak terlalu mahal, tapi kebutuhan cetak kita hasilnya juga lumayan gitu, bisa dipakai. Ya, untuk itulah HP memang hadir. Ya, HP sendiri kalau lihat perkembangan saat ini memang HP mengeluarkan produk itu lebih ke arah di samping nomor satu adalah teknologi, tetapi yang kedua adalah gimana memenuhi kebutuhan konsumen, memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi di HP sendiri, Kosem, kalau boleh kita jelasin sedikit, HP akan membedakan secara produk itu yaitu ada di DeskJet, kemudian OfficeJet dan LaserJet. Jadi
untuk deskjet kita akan penuhin printer deskjet itu untuk kebutuhan pengguna rumahan. Untuk kebutuhan rumahan, anak SD untuk cetak yang mungkin ngeprintnya sehari hanya beberapa lembar atau mungkin berapa puluh lembar. Jadi itu kita sudah sediakan di tipe yang deskjet dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian untuk para kantoran kita juga punya office jet sebenarnya, karena di kantor kan mungkin butuh fitur-fitur yang mungkin fax, wireless, kemudian ADF, fitur-fitur itu yang dibutuhkan di kantor. Jadi office jet sangat cocok untuk di kantor. Kemudian ada lagi kantor yang mungkin skalanya lebih besar, kita mengarahkan ke laser jet. Karena apa? Hasil cetaknya lebih cepat secara kecepatan, kemudian hasil cetaknya juga lebih bagus karena menggunakan laser, menggunakan toner. Ya, itu sih. Jadi poinnya yang saya tangkap gini, kita membeli printer itu langkah pertama harus kenali dulu kebutuhan kita ya. Betul. Mas, ya? Jadi nggak boleh kita kalau kebutuhannya besar beli printer yang murah kecil, akhirnya borosnya justru disupply. Betul. Kalau kebutuhannya kecil jangan beli printer yang besar juga. Nanti malah boros di depan gitu ya. Ya ibarat juga kata seperti kita memilih pasangan lah ya. Kita juga harus sadar diri gitu. Melenceng jadinya. Jadi penuhin maksudnya kebutuhannya kita, maksudnya untuk cari pasangan kan kita butuh kenyamanan, bener nggak ya? Daripada kita beli tekor dulu di depan, susah. Jadi kalau memang untuk printer rumahan, ya sarannya beli deskjet. Tapi kalau memang di rumah ibunya sambil juga nih jualan online misalnya kan sekarang lagi di rumah untuk nambah-nambah penghasilan suami jualan online, dia butuh ngecek untuk ngeprint labelnya misalnya, untuk ngeprint notanya, otomatis kebutuhan printernya semakin besar. Ya kita arahkan, kita punya produk baru yang namanya Smart Tank. Oke. Jadi penting banget nih buat konektor. Itu sebelum membeli printer sadar dulu kebutuhannya. Yang diukur kebutuhannya. Jadi jangan kan banyak nih orang yang mikir beli printer itu diukur dari harganya dulu, Mas. Betul. Jadi kalau diukur dari harganya kan segala macam printer kelihatannya HP mahal banget gitu kan. Betul. Padahal mahal itu harus dibandingkan juga dengan berapa nih kemampuan dan yang mampu dihasilkan ya. Iya, tapi aneh juga sebenarnya Mas. Kalau kita lihat di lapangan sebenarnya, kita lihat di toko-toko komputer yang menjual printer ya. Justru masyarakat Indonesia ini kita juga ikut mengedukasi sebenarnya. Di kala pandemi ini lu butuh duit, tapi lu butuh printer, ya belilah yang sesuai kebutuhanmu supaya apa? Duitmu juga bisa dihemat, kasarannya gitu. Jadi misalnya nih kita ambil contoh, orang akan melihat, ya kita sekalian langsung nyambung ke printer Smart Tank ya. Smart Tank ini adalah printer yang memang kita desain untuk lebih banyak pemakaian disertai dengan penggunaan tinta yang sangat hemat. Tetapi hal ini akan lebih nggak cocok ketika kita akan mengarahkan ke user rumahan. Kenapa begitu? Memang begini, printer ini let's say ngomong harga 2 juta sampai 2.500.000 langsung di depan. Tetapi di deskjet kita punya printer yang harganya 750-an sampai 800.000. Ya. Kadang orang di market tuh ngomong, "Oh ya udah, gue beli yang 2 juta karena tintanya banyak nih, mahal." Padahal di rumah dia belum tentu ngeprint sebanyak itu. Ngapain kamu beli yang semahal ini? Bukan saya mengarahkan bahwa printer ini gimana, enggak, tapi lebih ke arah belilah kebutuhan sesuai kebutuhan, bener. Jadi ketika deskjet di printer rumahan, karena untuk anak hanya ngeprint beberapa lembar per hari, sehingga sebulan nggak sampai 500 lembar. Ya, saran saya belilah yang deskjet. Tapi ketika sebulan, secara total sebulan gua bisa sampai 1000 bahkan 2000 lembar, ya saya saranin pakai Inktank, Smart Tank. Paham. Jadi kalau kita membandingkan sebuah printer itu jangan dibandingkan dari segi harga ya. Jangan-jangan kalau dari segi harga itu nggak apple to apple. Bahasa kerennya apple to apple. Ya, jadi yang deskjet itu pasti punya kelebihan, punya kelemahan. Betul. Yang Smart Tank ya. Smart Tank ini juga punya kelebihan kelemahan. Nah, kalau kita compare nih, kayak kebutuhan saya ya yang di rumahan ya Mas ya. Betul. Bisa nggak di-compare? Maksudnya kalau saya beli deskjet itu kelebihannya apa, kelemahannya apa? Kalau Smart Tank itu kelebihannya apa, kelemahannya apa gitu. Saya langsung aku bahas langsung aja di deskjet. Sebenarnya di deskjet itu cocok untuk rumahan adalah karena kebutuhan ngeprintnya nggak terlalu banyak. Tetapi bisa jadi hari ini nggak ngeprint,
bahkan 3 hari seminggu nggak ngeprint, tiba-tiba ngeprint, dashjet sangat cocok. Karena apa? Kita bentuknya adalah cartridge. Jadi di situ kita akan jamin bahwa di situ nggak kering, nggak akan problem, nggak akan apa. Jadi kadang-kadang kan orang rumahan itu nggak mesti ngeprint tiap hari, bener nggak? Ketika ada tugas baru dia ngeprint. Bahkan bisa jadi setelah ngeprint printnya disimpan, udah lama, akhirnya dibuka lagi, itu tinggal pakai. Harusnya kelebihan di dashjet adalah seperti itu, nggak akan ada problem di situ. Misalnya tinta kering atau seperti apa. Nah, sebenarnya kalau di Inktank ini kan kita ngomong bahasa tokonya, bahasa di market itu adalah printer infus, printer modif kita ngomong. Nah, tetapi untuk SmartTank ini adalah modif dari pabrikan. Jadi seperti itulah. Untuk ini kita sarannya adalah printer yang memang secara kebutuhannya didesain untuk printer ngeprint tiap hari. Daily use dan sangat banyak, ya dia memang capable untuk itu. Gitu. Sementara untuk dashjet nggak capable untuk itu karena penggunaan tintanya akan terbatas. Di dashjet misalnya satu kali ganti cycle-nya untuk ganti cartridge mungkin bisa sampai 400 lembar sampai 450 lembar aja. Gitu. Sementara ini bisa di black-nya bisa nyampe 6.000 lembar. Gitu. Oke, jadi udah cukup clear nih. Jadi saya punya pengalaman lucu nih, Bro. Dulu saya skripsi, satu kali ngeprint skripsi ya kurang lebih 100 halaman. Iya, belum salahnya ya. Untuk 5 dosen. Oh iya, 5 dosen. Jadi kan otomatis waktu zaman dulu beli printer yang masih menggunakan cartridge. Betul. Nah, di situ saya merasa, wah gila nih, boros banget ya. Boros banget sehingga kita ngisi tintanya waktu itu zaman dulu masih disuntik loh. Iya. Udah satu kali suntik aman, 2 kali suntik jebol, ambiar. Jadi dari cerita itu sebetulnya kita ingin memberikan edukasi ya ke konektor sekalian bahwa tak harus tahu kebutuhannya dulu, itu sangat penting. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya printernya yang disalahin biasanya. Kadang-kadang hanya menyalahkan brandnya. Oh pakai ini jangan, padahal nggak sesuai sama kebutuhannya gitu loh. Terus kalau bahas soal cartridge nih, cartridge disuntik itu sebetulnya masih boleh disarankan atau bisa malah merusak head printernya atau seperti apa ya? Betul. Kalau dari sisi HP memang kita tidak menyarankan karena itu akan ngefek ke part yang lain dan otomatis akan menyebabkan hilangnya garansi sebenarnya. Di situ. Jadi memang ketika kita suntik mungkin akan bisa, tetapi satu, hasil akan kurang maksimal. Kemudian kedua, ketika tintanya akan, jadi di HP ini untuk beberapa HP itu bisa mengenalin tinta asli enggaknya itu dia bisa canggih ya, lumayan ada SKU khususnya OfficeJet sih ya. Karena kan OfficeJet kebutuhan yang ngeprintnya banyak, setiap kali masukin cartridge itu dia akan di-tag kayak gitu untuk OfficeJet. Nah, kalau di dashjet ya mungkin teman-teman suntik mungkin 1 kali 2 kali ya memang cartridge akan mau nggak mau mungkin akan rusak dan bisa ganti baru, cuman efeknya ke part yang lain dan ketika ada part yang lain dan akan servis garansi, di situ kita akan bisa jadi nggak akan bisa ikut garansi. Jelas, jadi kita nggak saranin sih sebenarnya. Itu adalah problem sejuta umat yang beli printer dashjetnya HP biasanya, diakalin ya. Nah itu penting banget buat kalian konektor yang punya produk dashjet atau ingin membeli printer HP yang dashjet ya. Jadi jangan dipakai seenaknya gitu, dalam arti disuntik lah, nanti dimodif seperti ini itu akan merugikan kalian sendiri. Jadi pemakaiannya harus sesuai, bahwa untuk printer dashjet ya cartridge atau supplies-nya harus beli yang original dari HP ya. Nah, terus yang kedua Mas, kita mau bahas tentang yang SmartTank. Oke. SmartTank ini kan bisa dibilang revolusi printer ya.
Iya, Kalau zaman betul. dulu kan semua cartridge, terus Iya. cartridge itu tiba-tiba dibor, dikasih selang, terus bisa punya tabung yang betul. di samping kan. Betul. Nah, saya mau tanya, Smart Tank ini kalau kita bandingkan dengan printer yang dulu infus kan bisa dikatakan cenderung harganya lebih tinggi. Ya, betul. Apa benefit yang didapatkan kalau kita membeli istilahnya yang infusan dari pabrik? Apakah dijamin lebih bagus kualitasnya atau part-partnya itu khusus sehingga lebih aman daripada kita beli printer yang infusan toko? Ya. Jadi kalau boleh dibilang kan nomor satu, karena ini yang nomor satu yang mengerjakan benar-benar pabrikan otomatis, yang mengerjakan juga orang-orang yang ahli, itu nomor satu yang ngerjakan dulu. Kemudian kalau ngomong dibilang infusan yang mungkin teman-teman bisa temukan dulu di toko segala macam, itu kan bisa jadi toko A dan toko B dengan printer merek yang sama, tetapi mereka menggunakan tinta yang berbeda-beda antara tiap toko, bener nggak? Oh, ada toko ini pakai tinta ini, ada toko ini tinta ini. Otomatis hal seperti itu kita hindari, karena di HP kita bikin printer, kemudian bikin suplesnya itu bikin yang memang klop, memang cocok. Jadi itu yang nomor dua. Kemudian dari sisinya sekarang perkembangan HP sendiri, biasanya itu kan printer buatan di toko, kalau ketika kita lama nggak ngeprint segala macam, itu entah mungkin ya namanya masuk angin Ya, dulu masuk ngomongnya. angin ya. Masuk angin segala macam. Nah, memang hal itu yang banyak ditemukan di printer infus toko lah ya, infus modifan. Nah, untuk yang modif pabrik ini, waktu kita mulai keluar pertama kali, kita sudah hilangkan penyakit itu. Andai kata karena memang kembali lagi ya, kebutuhannya kan sebenarnya ini daily, tapi ada yang orang sudah beli ini tapi nggak dipakai secara daily. Otomatis memang akan ada jeda tinta antara yang masuk dari tangki ke, Jadi di selangnya itu putus gitu ya. ada terputus. Kalau di sini cukup aja print terus, dia pasti akan lari sendiri. Oh. Jadi nggak perlu cukup dipakai aja, mungkin 2 kali 3 kali hasilnya kurang maksimal, hasil ketiga akan maksimal. Jadi hal yang seperti yang itu dikatakan masuk angin, itu kita bisa hindarin di HP. Oh, oke. Jadi banyak sekali benefit yang didapatkan dari kita membeli produk yang inktank yang resmi dari pabrik. Betul. Ya. Kalau kita pilih murahnya aja, nah kalau rusak, Betul. itu seperti beli printer baru. Ya. Harganya sangat mahal banget gitu kan. Ya. Nah, terus Mas, kita mau bahas soal Smart Tank ini lebih lanjut ya. Ya. Jadi Smart Tank ini di HP ada berapa tipe sih yang ada di HP ya? Ya, jadi kalau ngomongin Smart Tank ini kan, ini sebenarnya lebih masuknya ke, kalau kita ngomong ke deskjet ya, printer rumahan dan untuk UMKM, small business lah ya, itu cocok untuk pakai ini. Jadi kita punya sebenarnya ini lebih-lebih lagi HP juga memperhatikan segmentasi kebutuhan pengguna. Jadi kita punya inktank ini adalah yang versi ngeprint aja. Kita ngomong inktank 115. Jadi ada yang kebutuhan yang ya udah ngeprint doang tanpa perlu scan copy. Nah, kemudian kita punya scan copy, yaitu dari inktank 315. Kemudian kalau Smart Tank 500. Dan ditambah lagi kita punya lagi namanya inktank 415, print scan copy plus wifi. Ya, jadi itu ada di inktank 415 dan Smart Tank 515. Nah, tadi inktank sama Smart Tank Ya, itu bedanya apa Mas? sebenarnya secara teknologi kita hampir sama, cuman memang ada tambahan-tambahan gitu ya, selain desain ya. Kalau di inktank teman-teman mungkin tahu tangkinya ada di samping di luar. Nah, tapi sekarang di Smart Tank ini desainnya lebih modern lah ya. Tangkinya ada di dalam semuanya. Jadi lebih praktis ya, ini Smart Tank. Terus kemudian yang untuk yang di 515 secara wifi kita juga udah perbaruin, dia udah dual band ya. Mungkin kalau dipakai di perkantoran yang mungkin wifi-nya dual band, dia bisa ngikutin. Tapi kalau di inktank dia cuma single band sih, cuma 2,4. Kalau di ini ada 2,4, bisa ada 5.0 nggak salah. Nah, itu sih tambahannya. Kemudian ada lagi yang Smart Tank 615. Itu juga bisa dipakai untuk di perkantoran karena dia sudah dilengkapi dengan fax, kemudian dia ada ADF, itu sudah ada. Jadi Smart Tank 615 harusnya cocok untuk paling komplit, jadi cocok untuk pengguna yang sampai di perkantoran pun dia bisa ya. Oke. Jadi untuk kita lihat ya, produk Smart Tank ini kan inovatif banget ya. Saya juga baru pertama ya lihat tangkinya yang ada di dalam. Jadi modelnya
jauh lebih manis gitu kan. Nah, terus penasaran nih, maksudnya printer ini WiFi itu Betul. apakah banyak orang yang Iya, mikir benar-benar. salah kaprah kan. Benar. Jadi printer ini dicolok kabel LAN, ada portnya kabel LAN, dicolok masuk ke router atau Iya. ke switch, terus baru di-share lah ke PC-PC lain. Apakah wireless itu yang dimaksud seperti itu, Iya. ataukah teknologi WiFi-nya berbeda nih Iya, untuk yang iya. SmartTank ini? Ya memang itu sih. Untuk teman-teman connectors yang memang di rumah semuanya kakak udah kuliah, adik udah SD, semuanya udah kadang-kadang semua udah pakai tab. Memang kita lebih saranin adalah printer cukup beli satu, tapi yang WiFi, ya kan? Jadi kakak ngerjain dari dalam kamar, adik di ruang tamu segala macam udah connect WiFi. Memang lucu juga banyak orang bertanya, kalau WiFi ku mati nggak bisa pakai printer dong? Ya itulah mungkin ada yang perlu dijelasin bahwa di SmartTank ini WiFi-nya cukup kita connect ke WiFi printer ini di Jadi masing-masing. WiFi-nya itu built-in di sini Betul, ya. iya. Jadi tanpa WiFi harus direct kalau kita ngomong. nggak perlu dikonekkan ke sebuah router. Betul. Biasanya kan kalau printer yang wireless ya, Iya. di brand-brand lain itu ya dia bisa dikoneksiin wireless tapi harus colok ke router. Oh iya. Jadi betul. kan otomatis kalau internetnya mati atau Trouble, belum gitu bayar mati. nih, lupa bayar tagihan, Iya. otomatis kan dia juga nggak bisa fungsi wirelessnya berjalan. Iya, betul. Kalau di HP berbeda berarti Betul. yang ini. Karena dia semua printer HP yang kita Deskjet pun sebenarnya kita ada yang WiFi. WiFi juga. Jadi ada seri 2336 itu untuk yang printer tanpa WiFi, kemudian kita punya yang 3775 atau 3776 itu pakai WiFi. Jadi itu pun WiFi direct. Jadi kita tinggal konekin dari handphone atau dari laptop, kita cari WiFi-nya ini udah connect, kita tinggal print. Kita tinggal kalau di handphone kita, apalagi di handphone HP juga menyediakan aplikasi namanya SP Smart. Jadi tinggal install SP Smart, teman-teman bisa ngeprint, bisa scan, bisa apapun di situ semuanya sudah ready sih semuanya. Jadi tinggal konekin aja, connect SP Smart, jalan semuanya printernya. Jadi HP sendiri sampai develop sebuah apps Iya. agar mempermudah ya. Mempermudah kita ngeprint di sini. Betul. Nah, tapi sejujurnya ya Mas, banyakan kita itu sekarang bekerjanya konten kita banyak yang hasilkan justru dari smartphone sih. Betul. Kita juga beberapa kali ngobrol ya dengan vendor-vendor lain yang memori segala macam, itu justru pertumbuhan data besarnya di mobile daripada di PC atau laptop, atau ya. laptop. Jadi dengan punya SmartTank ini otomatis nggak perlu Ya, lebih kabel gampang. data, Betul. pindahin laptop baru kita print. Betul. Gitu. Untuk Ribet itulah ya. untuk itulah adanya WiFi direct sama SP Smart. Jadi teman-teman bener-bener kerjanya dalam satu genggaman akhirnya bisa gitu loh. Dan juga tidak mengganggu teman yang maksudnya bekerja pakai laptop ataupun PC, ya tinggal langsung connect aja. Jadi nanti di akhir video ini kita buktikan bisa nggak itu ngeprint dari smartphone langsung ke printer ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita ke situ, bro, Organize documents and process expenses in half the time with Smart Tasks. Just select Smart Tasks from the Smart App home screen. Set up your tasks by choosing up to 3 actions, like print, email, or save. The app will automatically capture the scan, smooth the image, and straighten corners. Select your Smart Task to automatically upload to the cloud, send an email, and print a copy. HP Smart App with Smart Tasks, the best-in-class mobile print app for a reason. kita mau bahas terakhir nih soal warranty. Warranty, Biasanya betul. kan printer ini pastilah kalau kita gunakan terus ya rutin sehari-hari, Iya. pasti nggak menutup kemungkinan terjadinya sebuah problem. Betul. Otomatis kan kita membutuhkan jaminan ya, jaminan service center yang mampu membantu kita mengatasi problem-problem tersebut. Iya. Kalau dari HP sendiri untuk warranty-nya sama service centernya ini kayak gimana ketentuannya? Ya. Jadi pembahasan after sales itu memang sangat penting. Tapi memang selalu kita bahas di belakang sebenarnya. Karena biar orang nggak takut dulu. Takut beli kok tiba-tiba bahas after sales rusakan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi printernya tetap handal. Tetapi ketika ada problem teman-teman juga nggak usah khawatir. Karena after sales kita juga akan bantu. Jadi di HP sendiri kok Sam, selain di HP Service Center yang ada di kota-kota besar, di kota-kota kecil kita namanya ada HP Auto Res Partner untuk terima barang kalian yang memang ada rusak atau problem segala macam. Nah, kalau memang teman-teman males datang ke rumah, terus karena ada pandemi juga, teman-teman cukup datang kunjungi aja di http hp.care/digital-id. Nah, di situ ada sebuah microsite, jadi teman-teman bisa hubungin lewat WhatsApp. Ya, di situ kalian bisa curhat segala macam soal HP.
nggak bisa, tapi soal utang, soal jodoh nggak bisa ya teman-teman. Urusan rumah tangga masing-masing. Urusan masing-masing. Jadi kalau soal printer HP teman-teman, ini nggak menurut, karena gini, HP ini nggak cuma printer ya, kita punya notebook, kita punya PC, kita punya server. Lah untuk PC, notebook, kemudian sama printer, teman-teman bisa curhat semuanya di situ. Kok gua nggak bisa ngeprint ya Pak? Jadi nggak perlu, kadang-kadang problem itu nggak mesti barang itu rusak, tapi kadang kita punya mungkin salah setting di softwarenya segala macam. Di situ kalian akan dipandu teman-teman, dipandu dan semuanya akan ketika bener-bener oh ya ini barang ini rusak, itu bisa jadi dikasih pilihan, ada teman-teman bisa datang ke service center, kemudian atau kita juga ada namanya service pick up point. Ya situ bisa janjian juga. Gitu. Jadi enak banget ya. Ya. Jadi praktis banget kalau beli produknya HP. Yang pertama kelebihannya bisa curhat. Bisa curhat. Di brand lain belum tentu bisa curhat ya. Terus mengenai garansi unitnya sendiri Mas Akin, itu setiap printer HP ini dilengkapi dengan garansi berapa tahun sih? Jadi kalau di Inktank, sebenarnya Inktank itu adalah adiknya SmartTank, keluar duluan Inktank. Di Inktank sendiri adalah garansinya 2 tahun atau 20.000, mana yang duluan? 20.000 lembar ya? Iya, 20.000 lembar. Nah itu masuk garansi. Nah kemudian kalau di SmartTank kita perbaruin yaitu 2 tahun atau 30.000 lembar. Oke. Jadi penting banget ya. Kadang yang penggunaan kita banyak, terus ngeklaim garansinya dihitungnya tahun, itu salah berarti ya? Benar, kadang kan pemakaian ya. Sama misalnya kalau kita beli motor kan juga berapa tahun tapi ternyata kilometernya kan yang dihitung gitu juga sih. Jadi ini penting banget, kita harus tahu bahwa produk elektronik itu pasti punya daya tahan ya. Betul. Daya tahannya HP sendiri di spesifikasi teknis kayak tadi udah benar-benar rinci ya disebutkan, jadi garansinya nggak abal-abal. Ya. Kalau banyak brand, misalnya printer-printer murah kan dia nggak berani sebut tuh berapa puluh ribu lembar dan lain-lain. Garansi pukul rata aja. Ketika rusak, barang masuk ke service center ditolak. Betul. Kalau HP ini seperti jaminan asuransi. Jadi harus benar-benar clear di awal ya. Pasal-pasalnya itu jelas ya. Jadi penggunaannya berapa puluh ribu lembar dan lain-lain. Jadi cukup fair lah untuk garansi sebuah produk yang bisa dibilang nggak murah-murah juga. Tapi HP punya jaminan pertama membantu di sisi trouble-nya dengan cara WhatsApp dan lain-lain itu. Terus kedua garansi unitnya juga clear. Dan untuk proses garansinya sendiri langsung ke service center ya, nggak usah bulet-bulet cari tokonya lagi dan lain-lain kan Mas? Iya benar. Jadi proses garansi semuanya sebenarnya sudah di-handle sama service. Kalau teman-teman memang kadang ada yang gua ke toko aja karena udah kenal baik, ya nggak masalah. Tapi semuanya akan dari toko juga akan dilempar ke service center sebenarnya. Jadi service center kita akan handle semuanya sih. Terus gini, sekarang kan banyak sekali penjualan online ya Mas? Betul. Nah, penjualan online kita nggak tahu tokonya, belinya via digital aja. Apakah kalau kita belanja produk HP secara online di marketplace, itu garansinya juga di cover ya? Pasti dong, karena asal semua itu memang nggak memenuhi, tentunya garansi juga memenuhi satu syarat dan ketentuan ya, penggunaannya, entah mungkin tintanya diisi original. Selama itu memang clear dan memang masuk garansi, kita akan cover semuanya. Jadi nggak masalah ya, beli di toko maupun secara online produk HP semuanya aman, digaransi resmi ya, melalui ke service center. Nah, terus buat yang misalkan pembeli nih di kota yang belum ada service center atau partner itu, bisa nggak ya dia misalkan kontak ke service center terus kirimnya via ekspedisi nih, terus bisa. Nanti kembalinya juga diantar via ekspedisi? Boleh. Jadi gini, sebenarnya pun teman-teman nggak usah khawatir harus kirim jauh ke, misalnya kalau kota besar Surabaya, Jakarta gitu ya, Malang misalnya kayak gitu. Di kota misalnya di Kediri pun kita sudah kerjasama sama sebuah partner untuk kita jadi point untuk service pointnya kita. Jadi kalaupun bisa curhat di tadi HP Care, itu mungkin bisa tanya juga di situ. Oh, gua alamatnya di Kediri nih, ASP di mana? Itu akan kita kasih tahu. Oh, coba bawa tempatnya ke situ, servisnya kayak gitu sih. Dan selama ini kita jalan, Kosem, kalau saya nambahin di SmartTank ini sebenarnya yang masuk klaim garansi selama masa garansi itu hampir sedikit banget sih. Lebih banyak adalah sebenarnya itu kita di print head. Ya, jadi gini, saya tambahin ya teman konektor ya. Jadi di SmartTank ini kita kan namanya pakai print head. Tetapi kelebihan di HP adalah ketika problem di headnya itu di HP memungkinkan
konektor bisa langsung ambil, beli di toko, tinggal pasang sendiri lagi di rumah boleh. Sementara aja iya, sementara di brand lain teman-teman harus bawa printernya service center. Jadi repot. Jadi kalau teman-teman ketika problem setelah curhat, ternyata itu headnya doang, print headnya yang tinggal teman-teman beli misalnya, ataupun di luar masa garansi nih misalnya, ya udah beli print headnya aja, datang ke toko beli print headnya dengan harga yang murah. Ya buat HP harusnya itu sih murah ya. Tapi teman-teman bisa cek. Jadi tinggal beli, tinggal colokin aja di sini, gampang banget. Ya, beda sama mungkin kompetitor yang ketika ada headnya ada problem, mungkin ganti baru, brand lain akan pasti suruh beli baru itu. Satu mungkin beli baru juga, yang kedua mungkin kalaupun nggak beli baru, saat banget. akan servis harus bawa printernya berat-berat ke service center. Kalau ini nggak perlu wis, teman-teman udah tinggal di rumah, tinggal beli aja, tinggal ganti aja, selesai. Jadi soal garansi memang HP punya banyak sekali inovasi yang sangat mempermudah ya. Ya, moga-moga bisa mempermudah teman-teman ya. Nah, sebelum kita demo ini, pertanyaan terakhir ya. Kita akan bahas tentang awalnya saya curhat mengenai problem saya ya. Jadi intinya kan banyak sekali konektor itu kebingungan untuk memilih sebuah printer yang banyak sekali di market ya. Itu kita selalu membandingkan harga lagi. Yeah. Intinya beli printer itu pokoknya yang paling murah gitu kan. Pokoknya yang paling murah dibeli printer sejuta umat gitu kan. Padahal banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam kita memilih sebuah printer ya. Yeah, jadi pertanyaannya bro adalah tips triknya nih. Gimana sih caranya yang baik atau paling ideal kita menentukan printer mana sih yang paling cocok sama kita, dan worth it nggak kita mengeluarkan misalkan printer SmartTank ya harga 2 juta, 3 juta, itu sebetulnya worth it nggak sih secara pemakaian terhadap kita gitu. Sebenarnya baik dari sisinya saya, baik dari sisinya timnya saya di lapangan, semuanya seragam. Kita punya mindset adalah ketika menawarkan barang itu ke pengguna, kita akan selalu menanyakan bahwa Bapak untuk beli printer untuk apa ya? Kita akan coba kasih advice. Jadi Bapak buat anak saya nih, enggak buat saya aja di rumah butuh ngeprint nih selembar 2 lembar gitu. Kalau tiba-tiba ada tugas kantor, anak saya kadang make sih ya, cuman paling nggak sampai 2-3 lembar per hari. Ya udah, berarti kan kita bisa hitung rata-rata pemakaian dia sebulan. Nah, ketika kita di situ ketemu, kita akan mudah untuk mengarahkan tipe mana yang cocok untuk teman-teman konektor gitu loh, sesuai kebutuhannya. Nah, ketika orang banyak juga sebenarnya Kosem, kalau Kosem ngomong orang pilih printer murah, enggak juga. Di lapangan malah orang beli, ya udah gua rela beli 2 juta karena iming-iming, ya udah Pak ini hemat irit. Padahal sebenarnya hemat iritnya tintanya nggak kepake karena nggak pernah ngeprint sebenarnya. Jadi ngeluarin duit 2 juta di depan, ternyata printernya cuma dipajang, ya kan sebenarnya sayang. Kalau boleh kita lebih itu kan di Deskjet sendiri harga mungkin cuma 700 ribuan. Sementara tintanya mungkin ya paling mahal di 150, paling mahal ya konektor ya, mungkin bisa jadi ya ada di bawah itu. 150 mungkin bisa ngeprint sampai 450 lembar. Jadi kalau memang 450 lembar butuh 12 kali untuk nyamain 6.000 lembar kan, 6.000 lembar kalau gua bagiin 450 sekitar 12 kali. Lah, buat apa? Mendingan gua ganti 12 kali pun baru itu masih 1 juta something, belum 2 juta loh gitu loh. Tapi itu dibayar ketika kita tinta habis baru kita beli 150, tinta habis baru kita 150 gitu. Daripada kita cuma beli di depan 2 juta gitu kan. Cuman tapi kalau memang jangan juga teman-teman salah beli, udah beli di Deskjet aja kalau gitu. Ketika kebutuhan printer banyak, HP ini boros. Ini yang kadang susah. Jadi sebenarnya tergantung pemakaian. Ketika memang pemakaiannya banyak ya kita memang nggak suggest untuk Deskjet, kita suggestnya untuk Inktank atau SmartTank. Kayak gitu sih. Ya. Jadi cukup clear lah kita diskusi ini, semoga bermanfaat buat para konektor yang bimbang mau cari printer kayak apa, yang cocok jenisnya kayak apa. Ya, tadi penjelasannya udah banyak banget kita bahas, dan yang terakhir kita harus coba ini karena sudah dibawain demo unit dari HP. Kita akan coba melakukan ngeprint dengan fitur wireless ya, wireless dengan WiFi direct dari printer SmartTank 515 ini ya.
sudah nyala dan printernya nggak ada kabel data ya, tidak ada kabel data yang menyolok ke ini cuma laptop. Ya. Jadi murni ngeprintnya dengan fitur WiFi yang terkoneksi dari smartphone ke printer SmartTank 515 ini ya. Ya. Jadi teman-teman tinggal konekin aja WiFi-nya. Kalau di sini udah ketahuan sih HP setup SmartTank gitu. Kalau di Inktank tinggal konekin pakai password 1 sampai 8. Tapi kalau di SmartTank tinggal langsung connect aja, nggak perlu password. Teman-teman bisa langsung connect. Kemudian teman-teman bisa install namanya HP Smart yang tadi saya sempat itu di Android sama di Apple bisa ya? Ya, ada HP Smart. Oh, oke. Iya benar. Jadi WiFi-nya langsung kedetek juga nih di smartphone saya. Ya. Itu maksimum untuk koneksinya berapa device? Ini 8 device ya. 8 device ya. Jadi pakainya kalau orang banyak harus gantian ya. Ya. Harus gantian. Sebenarnya kalau tadi yang nyambung pakai router, ini juga kalau memang terlalu banyak ya ini baru sambungin sama router. Jadi bisa langsung lebih banyak ya. Terbatas kayak gitu kan gitu loh. Di situ langsung pilih print, pilih dokumen mana yang di print, teman-teman bisa langsung print. Contohnya nih, saya punya file PDF, saya print. Iya. Kita coba. Wih, langsung keluar ya. Nah, ini di print langsung dari smartphone berarti smartphone ya. saya. Oke, jadi memang SmartTank ini solusi yang paling pas buat yang masalah seperti yang saya hadapi. Ya. Jadi dari smartphone saya nggak perlu pindahin data, langsung ngeprint pakai SmartTank 515. Iya. Bocoran harganya mas, berapa nih? Ya kisaran sih di harga 2,5. Jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu mahal ya. Jadi teman-teman kalau kembali lagi Oke. printer ini nggak cuma untuk di rumahan ya, karena sebenarnya printer ini juga untuk small office, home office ya kita ngomongnya. Oh, Ya, ini beberapa contoh kertas yang mungkin ini yang sudah dicetak sama printer Inktank sama SmartTank. Jadi nggak melulu pakai kertas aja, tetapi kita ngomongnya pakai kertas glossy pun hasilnya juga menarik nih. Kita coba bahas Ya. nih jenis kertas berarti ya. kertas ya. Jadi kadang kan teman-teman bingung, wah kertasnya kan glossy ini bisa jadi licin, apakah tinta bisa nempel nggak? Wah, Jadi ini hasilnya yang pernah kita coba di sini. Ini di Mika ya, kertas Ya, Mika kertas nih. Mika. Untuk Dena juga udah bisa. Bisa. Kemudian ada namanya, kalau saya sih belum pernah pakai, malah hanya kertas kalkir namanya, ada di situ kertas kalkir. Ini namanya kertas kalkir. Ya. Ngeri, tipis banget. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi banyak sekali ya dokumen yang bisa kita pakai. Betul. Yang paling umum ini sertifikat. Ya. Jadi kelebihannya juga printernya kita ini adalah kita bisa ngeprintnya itu di 300 gram. 300 gram. Berat ya? Maksudnya ketebalannya? Ketebalannya maksudnya. Oh, kayak kertas setebal ini ya untuk sertifikat. Ya. Nggak perlu. Jadi nggak perlu khawatir roller. Kadang kan terlalu tebal, kalau tinta pasti nempel. Tapi kalau rollernya bisa boleh enggak. Itu kita sudah buktiin, dan teman-teman usaha yang punya pengusaha untuk apa bisnis Ya, biasanya IO akhirnya ngeprint sertifikatnya, ya kita sudah jalan. jadi solusinya banyak sekali. Nah, kertas yang tipis sampai yang tebal bisa pakai SmartTank 515 ini ya. Oke, thank you buat kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian nggak bingung lagi kalau mau beli produk printer. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya produk HP atau produk-produk printer, silahkan komen juga, nanti sebisa mungkin kita jawabi. Dan kita nanti ketemu lagi di video-video kita selanjutnya ya. Yuk, barengan ya. Get connected, stay connected. Bye-bye.